Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghitung valuasi sebuah perusahaan dari aplikasi saham atau aplikasi sekuritas. Video ini dibuat untuk yang sudah lebih lama di pasar modal dan Anda pengen tahu bagaimana cara menilai perusahaan. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, yang kami berikan contoh adalah saham Elsa, yaitu saham El Nusa yang bergerak di bidang hulu migas. Yang pertama, kalau Anda berada di aplikasi sekuritas, pasti Anda menemukan ini. Yang biasanya orang tidak mau baca ya karena pusing dengan angka-angka, tapi sebetulnya ini kunci daripada cuan Anda. Nah, kalau di aplikasi tidak ada angka-angka demikian, menurut kami lebih baik pindah lah. Kami punya aplikasi Stockbit, iPod ada, dua-duanya itu berkaitan dengan rasio seperti ini. Yang akan kita bahas adalah yang di dalam kotak ini ya, tidak semuanya, karena yang sebelumnya sudah pernah kami bahas. Ada yang pair, itu sudah ada. Yang kedua ini yang tentang price to sales, price to book value, cash flow, dan free cash flow. Yang pertama, kalau kita membahas terkait dengan rasio ini, ada istilah yang penting yaitu TTM, trailing 12 month, atau yang artinya adalah 12 bulan berjalan tanpa memperhatikan tahun. Jadi kalau misalkan laporan keuangannya kuartal 1, maka kuartal 1 2023, maka menghitungnya dari kuartal 2 2022. Jadi genap nantinya 12 bulan. Kalau Anda bingung, lihat video kami yang terkait laba rugi di aplikasi saham. Nah, ini kan Anda lihat ya, bisa kelihatan trailing 12 month ya, current price to sales. Ada juga trailing 12 month juga ini ya, dan ini ada TTM. Pokoknya kebanyakan ada TTM. Karena untuk estimasi kita. Nah, bagaimana kita membacanya? Yang pertama, current price to sales ya. Price to sales itu adalah perbandingan harga saham dengan pendapatan. Ingat, dengan pendapatan. Jadi pendapatan perusahaan tersebut bisa dilihat rasionya di price to sales. Banyak orang yang tidak memperhatikan rasio ini, tapi kalau saya itu sangat memperhatikan sekali. Kenapa? Karena gini, walaupun valuasinya murah ya perusahaan, tapi kalau penjualannya itu tidak begitu banyak, itu menurut saya sama aja. Logikanya itu gini, kalau book value itu kan mengukur murah tidaknya sebuah perusahaan. Contoh, motor ini harganya harusnya 10 juta, ternyata harganya dijual 2 juta, ini murah. Tapi price to sales itu adalah pendapatan daripada motor ini untuk ngojek, istilahnya seperti itulah, hanya 100.000, kecil dalam 1 tahun. Tapi kalau pendapatannya dalam setahun itu 1 juta ya, berarti kan besar. Kenapa besar? Karena dibanding harganya 2 juta bisa menghasilkan 1 juta. Nah, itu lakukan price to sales. Jadi kalau saya sangat memperhatikan ini. Nah, semakin kecil semakin bagus ya. Ini menurut saya bagus sekali, 0,55 dibanding 0,118, bagus. Seringkali biasanya di pasar modal itu apa? Book value-nya rendah tapi current price to sales-nya tinggi. Di atas 2, di atas 3, kalau ini cukup bagus. Nah, oleh sebab itu current price to sales harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah book value. Book value populer sekali. Semua orang udah paham lah bahwasanya harga saham dibanding nilai buku ya, nilai buku perusahaannya berapa, kemudian harga sahamnya berapa. Kalau di bawah 1 sangat bagus, kalau di bawah 1 sangat bagus. Tapi perlu diingat, jangan mengukur valuasi perusahaan hanya dari PBV saja. Menurut saya itu salah. Biasanya kan ada orang ya pengen beli saham pokoknya di bawah, pokoknya yang PBV-nya di bawah 0,5, itu salah besar ya. Berikutnya, nah, ada beberapa keadaan ini. Kalau PBV seperti ini 0,3, price to sales-nya 2,4, ini keadaan biasa. Ada lagi yang demikian,
PBV-nya 1,5, price to sales-nya itu 0,4. Ini juga biasa. Kalau yang pertama, ini harga perusahaannya murah, tapi penjualannya nggak banyak. Kalau ini penjualannya banyak dibanding harga dibanding harga perusahaan itu, tapi harga perusahaan itu sudah mahal. Seperti itu. Yang bagus itu seperti ini. Sudah harga perusahaannya murah, plus penjualannya itu dibanding harga saham itu masih terlalu kecil lah ya harga sahamnya itu ya, jadi penjualan itu besar seperti itu. Anda punya perusahaan nilainya 100 juta, penjualannya dalam setiap tahun 50 juta, wah keren itu ya. Nah, yang berikutnya adalah dalam valuasi itu ada namanya price to cash flow. Cash to cash flow. Nah, cash flow itu adalah arus kas perusahaan. Nah, prinsipnya gini, jangan memandang remeh price to cash flow. Kenapa? Biasanya orang tidak mau memperhatikan price to cash flow karena dianggap bukan faktor mengukur sebuah valuasi. Padahal ini penting. Mengapa saya katakan penting? Karena Anda pasti sering melihat PBV-nya rendah, PER-nya rendah, tapi kok harga sahamnya nggak naik? Kendalanya di mana? Di price to cash flow. Kenapa? Negatif biasanya. Ya. Nah, kalau positif dan angkanya kecil, rasio ini bagus. Menurut kami di bawah 4 sudah bagus, 2 udah bagus. Ingat, price to cash flow. Ya, price to cash flow. Yang berikutnya, price to free cash flow. Nah, free cash flow itu istilahnya uang nganggur. Ya. Kalau ya uang nganggurnya besar, ya ini kan 1,6 lumayan besar. Itu berarti ada kemungkinan besar membagi dividen. Makanya kenapa ada orang yang mengatakan ke saya gini, kok bisa prediksi dividennya sekian, dan betul ya karena ada salah satunya ada ini free cash flow ini. Jadi price to free cash flow itu bisa kelihatan. Nah, di sini bayangkan harga saham dibanding free cash flow-nya 1,63. Jadi sudah sangat free cash flow-nya cukup besar nih. Ya, jadi bagus. Menurut saya kalau di bawah 7 bagus. Nah, ini sesi kedua ya, nanti disambung kombinasi antara PBV dengan PER bagaimana, tapi ini untuk mengukur valuasi perusahaan. Jadi kalau menurut kami Anda sebagai investor jangan melupakan yang namanya rasio-rasio valuasi perusahaan di aplikasi sekuritas. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga saham Anda selalu hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.